Nama saya Elsie Hayanam Tanis. Saya adalah salah satu mahasiswa dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kelas B, semester 3, Prodi Pendidikan Agama Kristen, dengan NIM 1.021.2022.0072. Di dalam tugas tersebut harus menggunakan 5W tambah 1H, yaitu apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Dan yang nomor pertama adalah peristiwa apa yang terjadi pada pembunuhan Astrid dan Lael. Dari hubungan perselingkuhan korban Astrid dan terdakwa Randi, diketahui istri sah Randi, Ira, sejak Mei 2021, sejak mengetahui hubungan terlarang sang suami dengan korban Astrid hingga melahirkan seorang anak. Randi dan Ira sering terlibat percocokan dan keributan dalam rumah tangga Randi dan sang istri Ira. Dan yang kedua adalah siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Korban Astrid dan Lael, terdakwa Randi, istri terdakwa Ira, dan suruhan Randi, Samuel, Lia, dan Bayu. Dan yang nomor ketiga adalah di mana peristiwa tersebut terjadi. Di Tugu Abraham menuju area parkiran depan Ruja Bupati Kupang atau Hollywood. Dan yang keempat adalah kapan peristiwa tersebut terjadi. Pada Jumat 27 Agustus 2021, Randi yang sebelumnya menutup akses komunikasi dengan Astrid membuka blokir nomor telepon korban. Sekitar pukul 10.00 WITA, Randi menghubungi Astrid dan meminta korban dan anaknya bertemu. Dan yang kelima adalah mengapa peristiwa tersebut terjadi? Karena istri terdakwa telah mengetahui hubungan perselingkuhan antara korban dan terdakwa, sehingga menimbulkan keributan dalam keluarga terdakwa, sehingga terdakwa merasa marah yang mencari jalan sehingga membunuh korban dan anaknya. Dan yang keenam adalah bagaimana proses terjadinya peristiwa. Astrid, Evita, Seprini Manafe alias Aten, dan Lael menjadi korban pembunuhan yang dilakukan Randi Suhardi alias Randi, terdakwa Randi bersama sang istri Irawati Astana Dewi alias Ira pada Sabtu 28 Agustus 2021 sekitar pukul 9.00 diduga melakukan pembunuhan kepada Astrid dan Lael di area parkiran depan rumah jabatan Bupati Kupang atau yang dikenal dengan sebutan Hollywood. Dalam peristiwa tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 459 KUP, pelaku pembunuhan berencana diberikan ancaman hukum terberat, yaitu berupa pidana penjara atau seumur hidup paling lama 20 tahun. Tahun 2023 pasal 458 ayat 1 dan kasus tersebut melanggar norma hukum dalam Matius pasal 21 ayat 22 dengan bunyi menyatakan pembunuhan sebagai pelanggaran terhadap otoritas Tuhan dan melanggar nilai agama Kristiani, yaitu pada 9 buah roh yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Pembunuhan pada hakikatnya bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, karena norma agama adalah yang bersumber dari Tuhan dan sanksinya adalah dosa. Sedangkan norma hukum adalah norma yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh lembaga kekuasaan negara dan sanksinya adalah penjara. Kesimpulannya bahwa pembunuhan berencana ada dalam Undang-Undang pasal 459 KUP. Kesimpulannya bahwa pembunuhan berencana ada dalam Undang-Undang pasal 459 KUP paling lama 20 tahun, jadi setiap manusia mempunyai hak untuk hidup, dan di dalam Undang-Undang Dasar tidak ada pasal yang menyatakan bahwa setiap manusia berhak untuk mengambil nyawa orang lain. Demikian hasil presentasi saya, sekian dan terima kasih, shalom.